Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, wabil khusus para habaib, para ulama, para umara yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semua. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini telah hadir bersama kita kecintaan kita, kebanggaan kita, yaitu Al-Hubabah Al-Syarifah Al-Mukarramah Khadijah bintu Muhammad Al-Hindwan. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, semoga Allah Ta'ala sehatkan badan beliau, semoga Allah Ta'ala jaga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus abna Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yaitu Abuya Al-Habib Zain wal Habib Sadiq wa Abuya Al-Habib Segaf wal Habib Ali wal Habib Hussein wal Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Semoga Allah Ta'ala menjaga mereka semua, mengabulkan hajat mereka semua, dan dicinta dan ditambahkan cintanya Allah Ta'ala untuk mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya meminta izin restu kepada kalian semua untuk membacakan manaqib kakek saya, yaitu guru kita semua, Sayyidil Jad Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga kita dengan membaca manaqib beliau, kita mendapatkan sir beliau, kita mendapatkan keberkahan beliau, dan kita mendapatkan ridha beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Manaqib Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kelahiran dan silsilah beliau, Al-Habib Hasan Baharun lahir di Sumeneb, Madura pada tanggal 11 Juni 1934 dan merupakan putra pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Husain dengan ibunda beliau Fatmah binti Ahmad Bakhabazi. Adapun silsilah Az-Zahabiyah beliau, yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir bin Umar bin Hasan bin Ahmad bin Syekh bin Abdullah bin Harun bin Muhammad bin Abdullah bin Aqil bin Abu Bakar bin Ali bin Harun bin Hasan bin Ali bin Muhammad Jamalulail bin Hasan Al-Muallim bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin Ibn Al-Husain As-Sibit bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kecil dan pertumbuhan beliau, sejak kecil kedisiplinan dan kesederhanaan telah ditanamkan oleh kedua orang tua beliau, sehingga mengantarkannya tumbuh menjadi sosok pribadi yang mempunyai akhlak dan sifat yang terpuji. Pendidikan agama selain diperoleh dari bimbingan kedua orang tuanya, ia dapatkan dari Madrasah Makarimul Akhlaq Sumeneb dan dari kakeknya yang dikenal sebagai ulama besar dan disegani di Kabupaten Sumeneb, yaitu Al-Ustadz Ahmad bin Muhammad Bakhabazi. Semangat belajar Ustadz Hasan Baharun sejak kecil memang dikenal rajin dan ulet. Bahkan apabila bulan Ramadan tiba, beliau belajar semalam suntuk, mulai sehabis tadarus sampai menjelangnya subuh. Adapun guru-guru beliau adalah orang yang sangat ulet dan gemar menimba ilmu dari banyak ulama. Di antaranya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Bakhabazi, wa Syekh Utsman bin Ahmad Al-Bakhabazi, wa Syekh Umar bin Ahmad Al-Bakhabazi, wal Habib Al-Faqih Umar Ba'agil. Dan guru besar sekaligus sosok yang paling mensupport beliau adalah Muhaddithul Haramain Al-Allamah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani.
perjalanan dakwah beliau dan pengembangan bahasa Arab. Beliau sering mengikuti ayahnya ke daerah Masalembu, Sumeneb, Madura untuk berdakwah sambil membawa barang dagangan. Apabila ada orang yang tidak mampu membayar hutangnya, disuruh membayar semampunya, bahkan dibebaskan. Pada waktu berkeliling menjajakan dagangan, justru beliau dikenal suka membantu menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi di masyarakat serta senantiasa berusaha mendamaikan mereka yang berselisih dan bersengketa dalam mendamaikan tokoh-tokoh masyarakat yang sedang bermusuhan. Pada tahun 1965, beliau merantau ke Pontianak berdakwah keluar masuk dari satu desa ke desa lainnya dan melewati hutan belantara yang penuh lumpur dan rawa-rawa. Namun dengan penuh kesabaran dan ketabahan, semua itu tidak dianggapnya sebagai rintangan. Dengan penuh kearifan dan bijaksana dikenalkannya dakwah Islam kepada orang-orang yang masih awam terhadap Islam. Pada waktu melakukan dakwah, beliau senantiasa membawa seperangkat peralatan pengeras suara, loudspeaker ataupun sound system yang pada saat itu memang masih langka di Pontianak, sehingga dengan hal itu tidak merepotkan yang punya hajat atau yang ingin mengundangnya untuk mencari sewaan pengeras suara. Dan tak lupa beliau membawa satir atau tabir untuk menghindari terjadinya ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan, ataupun perbuatan maksiat atau dosa lainnya yang akan menghalangi masuknya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekitar tahun 1970, atas permintaan dan perintah dari ibundanya, beliau pulang ke Madura dan disuruh untuk berdakwah di Madura atau di Pulau Jawa saja. Pada tahun 1972, beliau mengajar di Pondok Pesantren Gondang Legi Malang, mengembangkan bahasa Arab, sehingga Pondok Gondang Legi pada saat itu terkenal maju dalam bidang bahasa Arabnya. Beliau pun berkeliling dari satu pesantren ke pesantren lainnya untuk mengampanyekan bahasa Al-Quran tersebut. Karena beliau memiliki pandangan amatlah tidak pantas seorang menuntut ilmu agama bila tidak memahami dan mampu berbahasa Arab dengan baik. Sehingga dari pemikiran ini pula lah lahir karya-karya tulis beliau dalam bidang bahasa Arab yang sampai sekarang sudah tercetak jutaan eksemplar dan digunakan di banyak pesantren di seluruh Nusantara ini. Pendirian Ponpes Dalwa pada tahun 1981 di Kota Bangil, Pasuruan, Jatim. Beliau memulai pengkaderan ulama dengan menempati sebuah rumah kontrakan. Dengan penuh ketelatenan dan kesabaran, beliau dalam waktu yang relatif singkat, jumlah santri berkembang dengan pesat. Selain membina santri putra, pada tahun 1983 pondok ini menerima santri putri yang berjumlah 16 orang yang bertempat di daerah yang sama. Dan pada tahun 1984 lokal pemondokan santri menempati sampai sebanyak 13 rumah kontrakan. Atas petunjuk musyrif Ma'had Darul Lughah wad Da'wah Abu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, pada tahun 1985 pondok pesantren Darul Lughah wad Da'wah dipindah ke Desa Raci yang saat ini Ponpes Dalwa bisa kita saksikan. Perkembangan Ponpes Dalwa pun tak lepas dari peran dukungan istri Abuya Al-Habib Hasan Baharun. Beliau adalah Al-Mukarramah Al-Syarifah Al-Hubabah Khadijah bintu Muhammad Al-Hindwan, istri tercinta yang senantiasa dengan penuh ketabahan dan kesabaran mendampingi pahit getirnya perjuangan serta senantiasa memberikan semangat bagi sang suami. Bahkan jiwa besar dan perjuangannya ditunjukkan oleh Hubabah ketika Abuya Hasan membutuhkan dana untuk pondok. Maka Hubabah dengan senang hati menjual seluruh barang-barang berharga dan semua perhiasan yang dimilikinya, bahkan yang mengandung kenangan dan sejarah dengan kedua orang tuanya dijualnya pula. Dan berkat keikhlasan niat daripada Abuya Al-Habib Hasan, hingga saat ini Ponpes Dalwa santri dan santriwatinya berjumlah 17.000 santri dari dalam dan luar negeri. Dan alhamdulillah telah berhasil menelurkan ratusan bahkan ribuan para pendakwah di seluruh Nusantara Indonesia, yang dimana tidak sedikit daripada para alumni yang membuka pondok-pondok pesantren. Hubungan ke berbagai kalangan. Beliau adalah orang yang sangat diterima oleh berbagai kalangan, mulai para ulama, mancanegara, pejabat, hingga masyarakat awam. Semua beliau perlakukan sesuai porsinya dengan sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, anzilin nas manazilahum. Perlakukanlah setiap orang sesuai porsi mereka masing-masing, sehingga dakwah beliau pun menyeluruh dan bisa dirasakan semua kalangan, di mana itu memang menjadi salah satu cita-cita besar beliau.
para ulama terkemuka baik di Hadramut, Mekkah dan Madinah semua menjalin hubungan baik dengan beliau, sehingga putra-putra dan santri beliau pun bertebaran menimba ilmu kepada ulama-ulama tersebut, dan mereka tidak segan-segan untuk memuji dan melontarkan kata ungkapan akan kegaguman kepada kepribadian dan akhlak beliau. Katakanlah seperti halnya Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, Wal Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dan juga Al-Habib Umar bin Hafid, dan juga Profesor Dr. Abdullah Baharun, Rektor Al-Ahqaf Hadramut. Ketinggian magam wilayah atau kewalian beliau, telah banyak orang-orang yang menyaksikan karamah dan kelebihan beliau. Namun dalam kesempatan ini hanya satu yang ingin kami sampaikan, yaitu kana rahimahullah taala mimman yajtami bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Beliau termasuk orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah secara sadar dan terjaga. Ini adalah kedudukan yang tidak sembarang bisa dicapai kecuali seseorang yang betul-betul tinggi magamnya. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata bahwa untuk mencapai hal tersebut harus melewati lebih daripada 200.000 magam kewalian. Dan yang demikian itu didapatkannya ketika beliau mendapatkan ijazah langsung salawat daf'ul bala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudhah Syarifah. Dan insyaallah salawat tersebut akan kita dapatkan ijazahnya dari Khalifah Al-Maghfurlah, yaitu Abuya Al-Habib Zain. Yang diantaranya keistimewaan salat daf'ul bala adalah ketika terjadinya banjir di ibu kota pada tahun 2008. Ada salah satu ulama yang bermimpi Nabi SAW yang memerintahkannya untuk membaca salawat Habib Hasan Baharun, yaitu salawat daf'ul bala tersebut. Kepergian beliau ke alam barzah, beliau terus berjuang menjadi ayah bagi semua murid-muridnya, menjadi guru bagi setiap santrinya. Sifat sabar, tawakal, ikhlas, belah kasih, tawadhu, dermawanan, kebersihan hati, dan sifat-sifat terpuji lainnya menghiasi perjalanan hidup beliau bersama orang-orang yang ada di sekitar beliau. Hingga ketentuan Allah yang harus terlaksana datang pada tanggal 23 Mei 1999 Masehi, bertepatan tanggal 8 Safar 1420 Hijriah. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di kantor tempat beliau mengasuh santri-santrinya. Beliau wafat bukan di rumah dikelilingi anak istrinya, tapi melainkan di kantor di tengah-tengah santrinya. Beberapa pujian para ulama untuk beliau. Abuya Sayyid Muhammad ini sering terlontar ketika beliau mengajar murid-muridnya. Beliau mengatakan bahwa apabila kamu ingin mencontohkan kesabaran, jiwa perjuangan, serta tawakal yang kuat, maka contohlah Ustadz Hasan Baharun. Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri menyatakan dengan ainul basirahnya, mata batinnya, bahwasanya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun min jumlatil abdal. Beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun adalah termasuk wali dari tingkatan abdal. Al-Habib Umar bin Hafid di depan para santri dan ulama dalam ziarahnya di Pondok Raci 2 tahun setelah wafatnya Habib Hasan, beliau mengatakan, Ustadz Hasan adalah orang pertama yang membuka kembali hubungan antara Yaman dan Indonesia setelah terputusnya puluhan tahun lamanya, dan beliau yang mulai mengirimkan santrinya untuk belajar di Yaman, sehingga semua pahala orang yang belajar ke Yaman akan kembali pahalanya kepada al-alim al-allama ad-da'ilallah Abuya Al-Habib Hasan Baharun. Akhirnya kita berharap semoga dengan diadakan haul Abuya Al-Habib Hasan ini dan dibacakan manakibnya, kita semua dan seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan dan ketakwaan serta kekuatan kepada para pemimpin kami, sehingga mereka dapat mengayomi kami yang menjadi kemaslahatan bagi masyarakat kami. Ya Allah, jadikanlah negara kami Indonesia yang sangat amat kami cintai ini negara yang berdaulat dan bermartabat, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati kami semasa kecil kami. Ya Allah, yang sakit di antara kami sembuhkan, terutama penyakit hati hilangkan, dan tutuplah usia kami semuanya setelah usia yang panjang dalam keadaan sehat dan kemakmuran serta ketaatan dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.